Halo kelas 11 IPS, hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga kita, pembahasan tentang flora fauna di dunia dan di Indonesia. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi untuk apa aja flora fauna yang ada di Indonesia tersebut, ya kan? Nah, yang pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati ini di Indonesia digunakan sebagai bahan pangan. Nah, kalau kalian lihat jenis pangan yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam ya. Contohnya yang mengandung karbohidrat saja itu nggak cuma padi misalnya, ada jagung, ada ketela, ada ubi-ubian dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa digunakan sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai sumber bahan papan. Sumber bahan papan adalah bahan untuk membuat papan itu bangunan atau rumah atau tempat singgah seperti itu. Contohnya misalnya kayu, lalu batu-batuan, pasir, semen. Nah, ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati yang dapat digunakan sebagai bahan papan gitu. Lalu yang ketiga, sebagai sumber bahan sandang. Sandang itu pakaian. Nah, kalau kita bicara tentang sandang, pembuatan sandang bisa melalui kapas, ya kan? Lalu juga bisa melalui hewan ulat, ya kan, yang bisa ulat sutra itu yang bisa membuat suatu benang untuk dijadikan kain sutra. Nah, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Lalu ada sebagai sumber obat-obatan. Nah, kalau kita lihat tanaman obat-obatan di Indonesia itu nggak cuma 1-2 jenis, ya kan? Ada banyak sekali jenis tanaman toga. Contohnya ada jahe, lalu ada kunyit, lengkuas, temulawak, ada temu ireng, jinten, ada lagi kapulaga, mengkudu, ya kan? Daun sirih yang biasa pakai daun sirih, lalu lidah buaya, ya kan, kumis kucing dan lain sebagainya. Masih banyak sekali tanaman obat-obatan di Indonesia yang bisa kita gunakan. Jadi itu secara alami, ya kan. Nah, lalu pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia ini selain digunakan sebagai sumber obat-obatan, ya kan, ada juga yang digunakan sebagai bahan kosmetik. Salah satu contohnya adalah yang biasa kalian pakai, misalnya urang-aring. Nah, tanaman urang-aring ini bisa digunakan untuk penghitam rambut, dan supaya rambutnya ini mudah diatur seperti itu. Lalu ada juga pandan. Nah, pandan ini bisa digunakan untuk kosmetik juga. Lalu ada minyak kelapa. Nah, coba kalian lihat di bungkus-bungkus sabun, sampo yang kalian pakai. Nah, itu nggak cuma bahan-bahan yang lain aja ya, tapi juga minyak kelapa itu juga digunakan untuk membuat sabun dan sampo yang kalian pakai gitu. Jadi minyak kelapa nggak cuma untuk menggoreng ya. Lalu ada lidah buaya. Siapa sih yang nggak kenal sama lidah buaya? Jadi tanaman lidah buaya ini dikenal dengan aloe vera, itu juga biasa digunakan oleh kita sebagai bahan kosmetik untuk rambut gitu. Selain untuk rambut, biasanya kita juga menggunakan wangi-wangian atau parfum, ya kan, sebagai bahan kosmetik. Misalnya ada bunga mawar, ada cendana, ada kemuning, ada melati dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bahan-bahan kosmetik. Masih ada banyak sekali
bahan-bahan yang ada di Indonesia yang bisa kita gunakan untuk bahan kosmetik. Lalu selanjutnya sebagai sumber pendapatan. Keanekaragaman hayati yang melimpah itu bisa kita jual teman-teman. Misalnya tumbuh-tumbuhannya atau mungkin hewannya, serta juga hasil dari pengolahan bahan-bahan tersebut ya, misalnya tadi kosmetik dan lain-lain, itu bisa dijadikan sumber pendapatan. Tidak hanya itu, pendapatan itu juga bisa dari pariwisatanya. Nah, ini selanjutnya itu sebagai sumber pariwisata ya kan. Jadi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, misalnya tempat yang bagus, nah itu bisa kita jadikan sebagai sumber pariwisata di tempat kita. Contohnya dekat rumahmu ada sungai yang bagus sekali, nah itu bisa kita gunakan sebagai tempat wisata. Misalnya contohnya nih, sungainya ini bisa jadi tempat pemancingan, tempat ada lesehannya untuk makan-makan ikan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi sumber pendapatan dan sumber pariwisata. Lalu yang terakhir sebagai sumber pendidikan atau edukasi. Nah, dari keanekaragaman hayati ini ya kan, kita juga bisa menjadikan sebagai sumber pendidikan. Contohnya ada Hutan Raya Purwodadi misalnya. Nah, dari Hutan Raya Purwodadi itu kalian tuh bisa belajar banyak hal ya kan, mengetahui misalnya jenis-jenis floranya yang ada di Indonesia itu ada apa aja, lalu juga mungkin ada beberapa hewan yang dikembangbiakkan di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya di Purwodadi atau Purwosari itu ya kan, itu jenisnya flora ya kebanyakan. Nah, ada juga Taman Safari Indonesia ya kan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pendidikan atau sumber edukasi buat kita. Jadi kita bisa mengenalkan jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia gitu. Ini fauna Indonesia bagian barat nih seperti ini nih. Oh, fauna bagian timur nih seperti ini. Nah, kan nggak cuma hewannya aja, tapi kalau kalian lihat di Taman Safari juga ada beberapa macam tumbuhan ya. Tuh, selain Taman Safari dan itu masih ada banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai sumber pendidikan ya. Masih ingat waktu kita pergi ke PPLH Seloliman, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, waktu itu kita pernah pergi ke sana waktu kelas 10 ya kan. Nah, itu juga mereka menyediakan ya kan, memberikan informasi kepada kita keanekaragaman hayati apa aja sih yang ada di wilayah tersebut ya kan, di wilayahnya PPLH itu. Nah, lalu bagaimana cara merawat keanekaragaman hayati supaya tetap ada di wilayah tersebut, jadi nggak punah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber pendidikan. Kalian diajak untuk meneliti, kalian diajak untuk tahu sejarahnya bagaimana ya kan. Nah, tuh. Lalu flora fauna ini bisa rusak teman-teman. Nggak cuma bisa rusak, tapi juga bisa hilang atau yang biasa kita sebut dengan punah. Nah, mengapa bisa punah atau bisa rusak? Nah, mungkin karena yang pertama ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini bisa merusak flora-flora yang ada di tempat tersebut, dan juga mungkin menghilangkan ekosistem dari
tempat tinggal fauna atau binatang-binatang yang ada di hutan. Tuh. Kalau binatangnya nggak bisa bertahan di tempat yang lain yang baru mungkin ya kan, nah otomatis dia bisa punah binatangnya. Lalu yang kedua ada illegal logging. Nah illegal logging ini atau pembalakan hutan secara liar, pengambilan kayu hutan secara liar, itu juga bisa berdampak buruk bagi flora dan fauna yang ada di tempat tersebut gitu. Misalnya jenis tumbuhannya itu bisa hilang ya kan, kalau misalnya seluruh kayu jenis itu di tempat tersebut ditebangi secara liar, tidak ada penanaman kembali, otomatis suatu saat juga bisa punah ya. Nanam kayu itu nggak bisa setahun 2 tahun langsung tinggi ya kan, langsung bisa kita ambil hasilnya, langsung bisa kita jadikan tempat tidur, tapi butuh puluhan tahun untuk menghasilkan suatu kayu yang tinggi, yang baik dan yang kuat itu untuk bisa kita gunakan. Nah jadi ketika kita mengambil kayu di hutan, otomatis kita juga perlu penanaman kembali. Nah illegal logging itu nggak cuma merusak flora dan fauna, tapi juga bisa merusak alam kita. Misalnya bisa terjadi banjir bandang ya kan, coba kalau misalnya itu hujan, nah bisa longsor juga. Nah dampaknya itu banyak teman-teman dari apa yang kita lakukan. Lalu ada kerusakan terumbu karang. Terumbu karang itu nggak bisa kita tumbuhkan ya kan 1-2 hari, setahun 2 tahun itu nggak bisa, itu butuh puluhan tahun untuk kita bisa mengembalikan daerah atau kawasan dari terumbu karang tersebut. Nah sehingga perlu juga kesadaran dari setiap kita untuk sama-sama menjaga dari kawasan terumbu karang tersebut. Maka kenapa kalau misalnya kalian pergi ke misalnya Wakatobi ya kan, atau ke mana ya yang bagus ini yang di Papua itu ya, apa sih yang di Papua ini namanya, Papua Raja Ampat. Nah di kawasan-kawasan yang terumbu karangnya masih bagus seperti itu, yang bisa kita gunakan untuk diving dan lain sebagainya, itu biasanya mahal teman-teman. Kenapa? Karena mereka ya pastilah membutuhkan kita sebagai wisatawan untuk datang ya kan, tapi mereka juga membatasi wisatawan yang datang, sehingga pasti harga tiket, akomodasi dan lain sebagainya itu akan dibuat lebih mahal gitu. Jadi kadangkala kalau kita daripada ke Wakatobi sama ke Papua tadi, mending kita keluar negeri ya kan, itu jauh lebih murah, bahkan tiketnya pun akomodasinya lebih murah kita ke Singapura daripada kita pergi ke tempat-tempat yang menjaga terumbu karang tersebut. Nah lalu ada perdagangan satwa liar. Nah ketika kita memperdagangkan satwa liar ya kan, atau satwa-satwa yang sudah dilindungi, itu bisa membuat suatu kerusakan ya kan. Nah kerusakannya misalnya hewan tersebut juga bisa akan punah atau fauna tersebut akan punah, lalu juga itu akan mengganggu kelangsungan hidup suatu makhluk hidup yang lain. Nah masih ingat waktu di SD kalian belajar tentang rantai makanan? Nah itu akan berpengaruh kalau misalnya tikusnya ini banyak dijual ya kan, nah yang akan berkembang pesat apa? Misalnya ular ya kan, ular ini semakin berkembang pesat, nah itu juga akan membahayakan fauna yang lain atau makhluk hidup yang lain. Jenis kerusakan flora dan fauna ini nggak cuma ini aja teman-teman, masih ada banyak